saya yang hidup di rantau, memiliki berbagai macam persoalan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Sekalipun di dalam kehidupan berbeda-bedanya persoalan yang kita alami, tapi kuncinya adalah bahwa di dalam kehidupan daripada hidup kita tidak pernah akan terlepas daripada yang namanya masalah-masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan daripada hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita membaca, Yakobus menuliskan surat ini dan mengirimkan kepada mereka yang pada saat itu hidup di daerah rantau. Dalam kehidupan mereka yang ada di rantau, ada yang beruntung, tetapi ada juga yang menjadi buntung di dalam kehidupan daripada mereka, di mana yang disebut dengan keadaan rendah dan keadaan kaya. Ada yang menjadi berhasil, tetapi ada juga yang menjadi tidak berhasil. Di dalam mencari kehidupan. Oleh karena itu di dalam kehidupan mereka merasa, mengapa tidak berhasil? Dan kadang juga yang berhasil mereka merasa, mengapa sudah berhasil? Tetapi masih saja ada persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan. Oleh karena itu Yakobus mengatakan kepada mereka, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Kenapa dia mengatakan kepada mereka dengan kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan? Karena mereka sudah menjadi dewasa di dalam iman, atau sudah lama menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Namun di dalam kehidupan mereka selalu diperhadapkan dengan tantangan, bahkan rintangan, persoalan yang silih berganti di dalam kehidupan daripada mereka. Dalam apa yang baru saja kita membaca, dia katakan, berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Dia selalu mengatakan dengan kata berbahagia atau wujud. Yang pertama dia katakan kepada mereka, kamu wujud walaupun ada di dalam berbagai macam pencobaan. Yang kedua, dia katakan kepada mereka, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa dia katakan yang demikian? Karena ketika orang ada di dalam pencobaan, selalu tidak bertahan dalam menghadapinya. Padahal di dalam kehidupan daripadanya tidak tahu apa yang dikatakan oleh kebenaran Allah, bahwa di balik daripada penderitaan pasti ada kebaikan yang akan menjadi nyata di dalam. Tetapi di dalam hal menjalaninya mereka tidak bertahan. Hal ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang merantau, bukan hanya dari daerah yang masing-masing datang ke tempat di mana kita berada pada saat ini, tetapi kita adalah orang-orang yang ada merantau ke dalam dunia atau ditempatkan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini penuh dengan segala penderitaan, segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup ini. Tetapi firman Tuhan dengan jelas
sebagai satu kebahagiaan. Bukan berbahagia karena kita ada di dalam penderitaan, tetapi kita berbahagia karena ada Kristus bersama dengan kita di dalam menjalani segala yang kita jalani. Kita berbahagia bukan ada di dalam penderitaan, tetapi di dalam penderitaan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun berbagai macam persoalan kita alami, tetapi karena ada Tuhan bersama dengan kita, kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di dalamnya. Yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kebenaran Allah ini, terus bersabar. Firman Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di dalam di Roma, bersabarlah dalam kesesakan. Dalam menghadapi penderitaan, dia katakan kepada mereka, bersabarlah dalam kesesakan. Dalam bagian ini dia katakan kepada kita, berbahagialah kita yang bertahan di dalam menghadapi segala pencobaan. Mengapa dikatakan berbahagia? Orang yang ada di dalam pencobaan sama sekali tidak ada kebahagiaan. Orang yang ada di dalam masalah sama sekali tidak pernah akan merasa ada sukacita. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman, perlu sekalipun kita berada di dalam berbagai macam situasi, kita terus berbahagia di dalam, karena kebahagiaan itu datang daripada Tuhan. Kalau kita menganggap segala yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, itu yang membuat kita berbahagia, itu tidak mungkin. Kebahagiaan sejati hanya akan datang daripada Tuhan. Kebahagiaan sejati itu hanya dalam Tuhan. Ketika dia katakan kepada jemaat yang ada di daerah rantau, dalam konteks ini adalah mereka yang mengalami yang namanya lemah ekonomi. Hidup mereka pas-pasan. Sedangkan kelompok yang lain, mereka merasakan hidup berkelimpahan, bahkan berkecukupan dalam segala. Sehingga mereka yang tidak berdaya merasa di dalam kehidupan mereka, apalagi cobaan ini Tuhan, apalagi cobaan ini Tuhan, kok hidup ini begini terus menerus. Lalu akhirnya kadang mempersalahkan Tuhan, ini Tuhan kok cobai saya terus. Tuhan, makanya di dalam ayat selanjutnya Tuhan tidak pernah mencobai seorang. Tapi setiap orang yang dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Keinginan manusia yang meningkat kehidupan daripada dia, sehingga akhirnya dia terjerumus di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki di dalam kehidupan daripada hidup ini. Setiap orang dicobai oleh karena keinginannya. Iblis mau bersegala-galanya. Makanya dia tawarkan kepada Yesus, kalau engkau mau, semua keindahan dan kemewahan dunia saya akan berikan kepadamu. Tidak tahukah bahwa iblis kadang memakai kelemahan kita yang ada di dalam diri kita, yang disebut dengan keinginan manusia atau keinginan duniawi, sehingga di dalam kehidupan manusia lebih banyak menghayalnya. Karena ingin punya ini, ingin punya itu dan lain-lain.
Akhirnya lama-lama terjerumuslah di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena keinginan manusia yang mengikat kehidupan daripada dia. Contoh yang paling sederhana. Ketika kita melihat orang lain punya motor yang baru dibeli, pasti kita juga punya keinginan untuk punya motor seperti orang itu. Lalu keinginan itu sudah mulai bekerja. Timbullah hal-hal yang tidak baik. Ada keinginan yang baik, tetapi ada juga keinginan yang tidak baik di dalam kehidupan daripada hidup kita. Contoh yang lain, ketika kita ke pusat perbelanjaan, di sana daya tariknya sangat luar biasa. Semuanya ditawarkan kepada kita. Dengan begitu menawan. Bahkan kita dirayu habis-habisan. Keinginannya mulai. Lalu akhirnya terjerumuslah di dalam hal-hal. Tadi bawa uang pulang, pergi, pulang nggak bawa uang. Apa yang kita beli? Lama-lama nggak ada manfaat. Hanya karena keinginan. Banyak hal yang membuat manusia memiliki keinginan-keinginan. Dan ternyata keinginan-keinginan itu akhirnya menghasilkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu dia diseret dan dipikat olehnya. Daya pikat dunia ini sangat luar biasa. Sangat memikat. Sangat-sangat memikat. Dalam segala hal. Apalagi zaman sekarang kan zaman teknologi makin canggih. Tahu yang namanya pinjaman online? Ditawarin. Saya pernah, lagi apa bang? Ya lagi santai. Mau nggak bang? 20 aja. Saya bilang saya orang miskin, saya nggak punya apa. Masa 20 aja bang nggak bisa? Saya bilang memang nggak punya buat. Mau makan aja saya minta-minta di orang. Tawaran yang begitu luar biasa memikat. Akhirnya orang terjerumus di dalamnya. Banyak yang terlilit utang oleh karena hal-hal yang demikian. Banyak yang bekerja. Itu yang disebut dengan judi online. Ditawarin yang wah-wah. Tapi apa yang terjadi? Uangmu habis. Coba bayangkan ketika diketahui itu sampai ratusan triliunan. Ternyata mulai dari anak kecil juga itu sudah. Itu game-game online kan dibeli. Main dia yang dapat uang, kita yang nanti kamu untung, nanti kamu untung. Oh, terus. Itu tawaran memikat kita. Dengan berbagai macam ikatan yang memikat kita dan tertarik. Tetapi akhirnya siapa yang buntung? Yang buntung siapa? Kita yang buntung, dia yang untung. Kita yang buntung, dia yang untung. Hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Dunia daya pikatnya sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dijerumuskan.
Banyak orang yang menggantung diri karena pinjaman online. Banyak orang yang menggantung diri karena judi online. Kalau kita nonton di berita ya, ada yang bunuh suaminya hanya karena gara-gara apa? Judi online. Tiap hari main judi dan judi dan istrinya udah kesal, akhirnya suaminya, istri bunuh suami. Mati kan? Ya mati. Ini kayak pikiran dunia saat ini memang menggila benar-benar. Sehingga membuat orang juga banyak yang gila dengan hal yang demikian. Jadi akhirnya sama-sama daya pikat dunia sangat indah sekali. Dunia memang luar biasa. Apalagi penjelasan yang begitu menggiurkan. Saya kalau mereka bilang ini begini, saya bilang enggak. Kadang ada yang telepon, Pak ini dapat kartu apa itu? Yang dari bank itu kartu apa? Kartu kredit. Ini dapat cuma-cuma Pak. Saya bilang mau cuma-cuma juga aku enggak mau. Kenapa? Ini baru saya bilang itu namanya menjerumuskan saya ke dalam hutang. Kadang orang terpikir loh, ambil ke pusat-pusat perbelanjaan, bayar pakai kartu apa? Kartu kredit. Bulanannya ditagih, dia nggak peduli. Kadang dimaki-maki, kadang diancam, karena daya tarik daripada dunia untuk mencapai keinginan yang kita inginkan, kadang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya tahan-tahanlah diri. Jangan tergiur dengan dunia. Orang yang paling berbahagia, yang tidak akan menjerumuskan dia di dalam hal yang demikian, artinya dia harus berkata tidak terhadap hal-hal yang demikian. Kita bahagia, orang lain susah, kita yang bahagia. Kalau enggak, kita kerja bakti. Ada yang tiap hari tanpa judi online. Ya, puji Tuhan kemarin sudah ditutup-tutup semua, jadi aman. Saya dalam tanya dia, apa masih terus main judi online? Jadi dia kerja, ngojek, hanya untuk main judi. Nah kalau demikian, kita kerja keras untuk orang yang makan enak, kita yang susah. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita dengan firman Tuhan. Jangan sesat. Semua pemberian yang baik datangnya daripada Tuhan. Ini artinya begini. Anugerah Tuhan datang kepada kita itu baik adanya. Kebaikan Tuhan selalu menjadi nyata buat kita. Oleh karena itu dia katakan kepada kita, jangan ikuti keinginan. Tapi ikutilah apa yang Tuhan sudah kehendaki untuk kita di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan pemberian yang baik kepada kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Segala yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur dan terima kasih
karena segala anugerah-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami diseret oleh karena keinginan duniawi kami, sehingga hidup kami menjadi susah, terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Mohon Tuhan ampunilah kami. Tuhan Yesus ampuni kami. Ajarilah kami supaya kami berkata tidak dan bertahan di dalam segala pencobaan dunia yang begitu mengikat di dalam kehidupan daripada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk segala yang baik yang telah kami terima daripada-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan karena ada yang ditambahkan dulu. Terima kasih karena ada yang disehatkan badan. Terima kasih atas segala berkat jasmani dan berkat rohani yang telah diterima. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk jemaat-Mu yang hari ini datang. Mereka membawa pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memperhatikan mereka satu persatu. Dan Tuhan menolong mereka, menjawab mereka. Tuhan tolong. Tolonglah hamba-hamba-Mu yang datang kepadamu. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan. Mereka yang lagi sakit, Tuhan tolong mereka. Berikanlah kesehatan buat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Mereka yang ada di dalam masalah ekonomi, Tuhan kiranya pulihkanlah ekonomi mereka.